Era 8-bit sekitar pertengahan tahun 80-an, awal mula pixel. Perjalanan kita dimulai di sini, di era 8-bit, sekitar pertengahan tahun 80-an. Konsol seperti Nintendo Entertainment System atau NES adalah rajanya. Kata kuncinya, sederhana. Kenapa disebut 8-bit? Anggap saja ini adalah lebar jalan tol untuk data. Di era ini, jalannya masih sempit. Jadi, data yang bisa diproses dalam satu waktu sangat terbatas. Hasilnya, karakter yang terbentuk dari kumpulan kotak-kotak pixel yang kita sebut sprites dengan palet warna yang juga sangat terbatas. Tapi jangan salah, kesederhanaan inilah yang melahirkan beberapa game paling legendaris sepanjang masa. Gameplay adalah raja dan imajinasi kita yang mengisi kekosongan grafisnya. Tapi tentu saja, perang konsol akan segera membuat jalan tol ini harus diperlebar. Era 16-bit, sekitar 1989 sampai 1995, perang konsol dan ledakan warna. Selamat datang di era 16-bit. Memasuki akhir 80-an hingga pertengahan 90-an, ini adalah era perang besar antara Sega dengan Sonic-nya yang super cepat melawan Nintendo dengan Super Mario World-nya. Jalan tol data sekarang 2 kali lebih lebar. Artinya, prosesor bisa menangani lebih banyak data. Ini membawa 2 lompatan besar. Lebih banyak warna di layar dan gerakan yang jauh lebih mulus. Kita mulai melihat efek-efek keren seperti parallax scrolling, di mana latar belakang game bergerak lebih lambat dari depannya, menciptakan ilusi kedalaman. Karakter jadi lebih besar, lebih detail, dan dunia game terasa lebih hidup. Tapi, dunia ini masih datar. Gamer mulai menginginkan sesuatu yang baru, sebuah dimensi ketiga. Era 3D awal, sekitar 1994 dan dipimpin oleh sang legenda PlayStation 1. Inovasi kuncinya bukan lagi soal beat, tapi soal media penyimpanan CD-ROM dan satu kata ajaib, poligon. Apa itu poligon? Bayangkan ini adalah potongan-potongan kertas segitiga. Dengan menggabungkan ratusan potongan ini, developer bisa membangun objek 3D, karakter, mobil, bangunan, semuanya terbuat dari poligon. Untuk pertama kalinya, kita bisa menggerakkan kamera dan menjelajahi dunia game dari berbagai sudut. Grafisnya, kalau dilihat sekarang, jelas kaku dan kotak-kotak. Tapi, di masa itu, ini adalah sihir. Ini adalah masa depan. Masalahnya, poligonnya masih terlalu sedikit, membuat semuanya terlihat seperti origami yang agak kasar. Era 128-bit yang dimulai tahun 2000 dengan sang raja PlayStation 2. Misi utamanya menghaluskan semua yang kotak-kotak tadi. Dengan kekuatan Emotion Engine dan media DVD yang jauh lebih besar, jumlah poligon yang bisa ditampilkan di layar meledak. Karakter tidak lagi sekaku robot. Lingkungan menjadi jauh lebih detail. Dan yang terpenting, developer bisa menciptakan dunia terbuka atau open world yang masif dan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Game seperti GTA San Andreas memberikan kita kebebasan total di kota yang hidup. Grafisnya mulai mendekati realisme, tapi masih ada yang kurang, yaitu detail dan ketajaman. Era HD, mulai tahun 2005. Ketajaman definisi tinggi. Selamat datang di era High Definition, HD. Dimulai sekitar tahun 2005, konsol seperti PS3 dan Xbox 360 tidak hanya meningkatkan jumlah poligon. Mereka mengubah cara kita melihat game secara fundamental dengan resolusi yang jauh lebih tinggi. Gambar menjadi super tajam dan jernih. Tapi, ada inovasi lain yang lebih penting di balik layar, yaitu shaders. Kalau poligon adalah kerangkanya dan tekstur adalah kulitnya, maka shader adalah sang pelukis digitalnya. Shaderlah yang membuat permukaan metal terlihat berkilau, membuat karakter terlihat basah setelah kehujanan, atau membuat cahaya api menari-nari di dinding gua. Game seperti Uncharted menunjukkan kekuatan ini dengan sempurna.
Era modern mulai tahun 2013 dengan PlayStation 4. Di titik ini, arsitektur konsol sudah mirip seperti PC canggih. Lompatan utamanya adalah memori atau RAM yang super besar. Ini memungkinkan developer untuk membanjiri game dengan aset berkualitas sangat tinggi. Tujuannya satu, realisme foto. Tekstur yang sangat detail, pencahayaan yang kompleks, dan ekspresi wajah karakter yang mampu menyampaikan emosi mendalam tanpa perlu dialog. Batasan antara cutscene sinematik dan gameplay mulai kabur. Grafisnya sudah luar biasa nyata, tapi masih ada satu elemen fisika mendasar yang selama ini hanya ditipu, yaitu cahaya. Dan kita tiba di hari ini, era sekarang yang dimulai pada tahun 2020 dengan PlayStation 5. Ada dua kata kunci di sini. Pertama, SSD. Media penyimpanan super cepat ini hampir menghapus waktu loading, memungkinkan dunia game yang berganti dalam sekejap mata. Kedua, dan ini yang paling mengubah permainan grafis, ray tracing. Selama puluhan tahun, pantulan cahaya dan bayangan di game itu cuma trik, cuma perkiraan. Ray tracing mengubah itu. Ini adalah simulasi bagaimana cahaya bekerja di dunia nyata. Konsol secara aktif melacak jutaan pantulan sinar cahaya, menciptakan refleksi, bayangan, dan pencahayaan global yang 100% akurat secara fisika. Hasilnya, dunia game yang terasa solid dan nyata tidak lagi seperti set film digital.